di akhir tahun 2020 kita ini diperintah oleh pemerintah pusat untuk segera melaksanakan vaksinasi. Muncul lagi hoak, orang yang divaksin nunggu 2 tahun akan meninggal. Itu muncul begitu. Dan itu masif banget. Betul ya, Bupati Mojokerto, nggih? Gus Ipul juga ya mesti merasakan begitu. Ada uang yang ditempel di sininya itu uang logam, terus ini apa akan nempel. Nah, itu Bupati Mojokerto mesti tertawa banget karena bertemu dengan itu juga di Mojokerto. Nah, kenyataan-kenyataan hoak inilah yang kemudian menjadi beban bagi pemerintah di kabupaten untuk sukses vaksinasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Surya ke-32. Saya Mica Yusuf yang akan menjadi pembawa acara pada sore hari ini. Dan tentunya sore hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network dan juga sekaligus pemimpin redaksi Harian Surya, Bapak Feby Mahendra Putra. Selamat sore Pak Feby. Selamat sore Mbak Mica Yusuf. Salam sehat. Salam sehat. Dan tetap semangat. Dan tetap semangat. Saya akan menyapa Bapak Badrut Tamam, Bupati Pamekasan. Pak Badrut, Assalamualaikum. Wah, luar biasa. Alhamdulillah sehat Mas Feby. Ya Pak Badrut. Di kabupaten yang Bapak pimpin ini, apakah program vaksinasinya ada kendala, Pak? Bisa cerita, Pak? Ya, Mas Feby sebelumnya selamat ulang tahun Harian Surya yang ke-32 ya. Mantap. Ini yang mengisi yang menjadi materi luar biasa. Ya. Pak Sekjen Dr. Anwar Sanusi, Pak Sekjen Menko Ekonomi, Pak Susi, ya, dan Pak Agus, Gus Ipul, Bu Ikvina, dan kita semua salam sehat, salam hormat semuanya. Salam hormat Pak Bupati, sehat? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Senang sekali bisa satu forum di Zoom setelah lama nggak ketemu dan nggak suan saya, karena kita semuanya khawatir untuk bisa suan ke masing-masing para sepuh, para tokoh besar ini. Sepuh, siap, monggo. Jadi di Pamekasan ini strategi kita ini alhamdulillah sama dengan RPJMD kita. Kita di Pamekasan ini Mas punya Pamekasan Callcare. Ya. Pamekasan Callcare itu semua rumah di Kabupaten Pamekasan sudah kita tempeli stiker, dan di seluruh desa tahun 2019 itu sudah ada mobil sigap. Ya. Nah, semangatnya Callcare itu orang bisa berkonsultasi kesehatan. Jika ada yang sakit bisa langsung kita jemput, diantar ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tahun 2020 ada pandemi. Dan di pandemi ini kita dibantu oleh Callcare ini untuk masyarakat bisa berkonsultasi, dan jika ada yang sakit bisa langsung diantar ke rumah sakit. Yang kedua, kita punya program sapu tangan biru. 10.000 pengusaha baru di semua desa sudah dilatih. Strateginya desa tematik. Desa tematik ini semua desa dilatih, baru kemudian potensi ekonomi yang mau dikembangkan apa, setelah itu dibantu alat, terus dibantu modal dengan bunga 1% saja setahun, baru setelah itu di offline-nya kita buat pasar namanya Wami Rahmat. Wami Rahmat ini warung milik rakyat. Toko kelontongan kita branding, isinya adalah UMKM. Manajemennya satu di Pemkab Pamekasan. Barang misalnya orang punya kerupuk bisa diantar. Nah, tahun depan ini semua desa sudah harus ada Wami Rahmatnya. Semua desa di Kabupaten Pamekasan sudah punya Wami Rahmat. Nah, dikelola bareng-bareng antara desa dan fasilitator serta dinas pemerintahan di Kabupaten Pamekasan. Baru kemudian yang pertama antara ekonomi dan layanan kesehatan. Baru kemudian yang berikutnya kita di Kabupaten Pamekasan ini merasa punya beban berat karena kita menghadapi hoak. Sudut pandang masyarakat tentang COVID yang pertama sudah agak sebagian ragu-ragu. Akhirnya ditambah lagi dengan hoak. Akhirnya yang ragu berpindah naik kelasnya, jadi tidak yakin.
Yang tidak yakin naik lagi kelasnya menjadi melawan. Nah, di awal-awal itu kita berhadapan dengan itu. Sehingga hoak ini yang luar biasa masif menjadi beban bagi pemerintahan di daerah untuk yang pertama mendorong kesadaran bersama masyarakat bahwa pandemi ini ada. Yang kedua, di akhir tahun 2020 kita ini diperintah oleh pemerintah pusat untuk segera melaksanakan vaksinasi. Muncul lagi hoak, orang yang divaksin nunggu 2 tahun akan meninggal. Itu muncul begitu. Dan itu masif banget. Betul ya Bupati Mojokerto nggih? Meskipun juga ya mesti merasakan begitu. Ada uang yang ditempel di sininya itu uang logam terus ini apa akan nempel. Nah, itu Bupati Mojokerto mesti tertawa banget karena bertemu dengan itu juga di Mojokerto. Nah, kenyataan-kenyataan hoak inilah yang kemudian menjadi beban bagi pemerintah di kabupaten untuk sukses vaksinasi, untuk sukses mengedukasi. Betapapun kita, pemerintah kabupaten ini sudah ikhtiarnya, segala daya dan upaya sudah kita kerahkan betul bersama dengan Forkopimda. Teman-teman Polri, dalam hal ini Kapolres bersama pasukannya dan Dim bersama pasukannya, seluruh camat bersama dengan Forkopimka bergerak masif. Nah, tracing yang kita lakukan, treatment yang kita lakukan, alhamdulillah, betapapun dengan sangat berat perjuangan kita ini mengalami beberapa langkah yang luar biasa. Misalnya, selama pandemi di Kabupaten Pamekasan, data yang masuk ke saya, yang ada ini di Kabupaten Pamekasan, kasus itu 2.598 kasus. Dari 2.598 kasus itu, yang sembuh itu 92,11%. Baru kemudian yang meninggal selama hampir 2 tahun ini 199, itu artinya 0,7%. Baru kemudian yang dirawat di kabupaten ini sekarang hanya satu orang dari 800 mau 900 penduduk di Kabupaten Pamekasan. Ada 6, sisanya itu ada di kabupaten-kabupaten yang lain. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, yang di Pamekasan hanya 1. Nah, ini ikhtiar yang ini yang kita lakukan. Nah, cara ini memang terus kita akan tingkatkan dengan menggerakkan seluruh stakeholders bersama dengan Forkopimda dan bersama seluruh tokoh muda di kabupaten ini mendorong bagaimana sekarang isu utamanya adalah sukses vaksinasi. Di samping sukses vaksinasi, ekonomi ini terus akan kita dorong melalui desa tematik dan pelatihan pengusaha baru dengan sesuai dengan potensi ekonomi. Antara rem dan gas ini kita sesuaikan dengan baik. Mas Febi, terima kasih. Salam sehat, salam hormat. Baik. Surya 32 tahun aku padamu. Terima kasih Pak Badrut Tamam, Bupati Pamekasan.